Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih kerana anda telah memilih video kebaktian pada Sabat ini melalui YouTube channel Seru Ministry. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share supaya rakan-rakan kita di luar akan dapat mengikuti video-video daripada YouTube channel Seru Ministry. Pada Sabat ini saya akan memperkenalkan pengambil bahagian pada Sabat ini. Lagu istimewa akan disampaikan oleh Mothers Trio Jalan Belanda dan pengkhotbah kita pada Sabat ini ialah Elder Frisco. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terima kasih dengan Sabat yang indah yang Bapa telah berikan kepada kami dan juga penjagaan Bapa sepanjang minggu ini. Kiranya Bapa mengirimkan Roh Suci Bapa untuk menjaga sepanjang kebaktian kami pada Sabat ini dan biarlah acara kami dapat berjalan dengan lancar sesuai mengikut kehendak-Mu Bapa. Bapa, saya juga memohon supaya Bapa memberkati dan memberi kebijaksanaan kepada pengkhotbah kami pada Sabat ini. Biarlah apa yang disampaikan sesuai mengikut kehendak-Mu dan kami para pendengar biarlah kami dapat mendengar dengan baik dan juga mengikuti semua yang disampaikan dalam kehidupan kami dalam sepanjang kehidupan kami sementara kami menunggu kedatangan Bapa yang kedua kali. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Semua ini kami serahkan dalam Yesus Juru Selamat Penebus kami. Amin.
Pastor Pavel seorang yang kaya. Dia mempunyai pendidikan, dia mempunyai talenta, dia mempunyai bisnis, dan dia seorang yang berjaya. Dia mendapat panggilan untuk melayani sebagai pastor. Dan apa dia lakukan? Dia jual semua harta dia, rumah dia jual, perabot dia bagi dengan anggota, duit yang dia dapat itu daripada bisnis yang dia jual, dia bagi kepada mission. Dan mission menghantar dia ke satu tempat di kawasan pergunungan yang terpencil. Pada masa itu adalah hujan dan Pastor Pavel menaiki kereta api bersama istri dia ke tempat itu. Dan setibanya di tempat itu dengan kereta api dia keluar dan dia pijak tanah dan dia terpijak lumpur dan kaki dia terbenam di dalam lumpur, dan apabila dia angkat kaki dia, kasut dia yang mahal itu tertinggal di dalam lumpur. Dan Pastor Pavel kata, saya tidak suka tempat ini. Dan saya telah berkorban begitu banyak untuk mission SDA Romania. Dan sekarang mereka menghantar saya di satu tempat terpencil. Saya sepatutnya sepatutnya mendapat tempat di gereja yang besar. Mungkin di Likas, atau di Goshen, ataupun di Tamparuli, ataupun di Sandakan. Kenapa saya dihantar di Sonsogon Magandai? Dan pastor ini mula mengeluh dan mengomel dan mengomen dan tidak berpuas hati. Apabila dia sampai di gereja itu dan dia berjumpa dengan anggota dan dia dapati anggota ini suam-suam kuku. Mereka hanya datang ke gereja karena itu adalah tradisi. Datang, dengar, dan pergi. Itu saja. Nah, dia berkata, bagaimana saya boleh tingkatkan, hidupkan kehidupan rohani di kalangan anggota ini, kata Pastor Pavel. Saya mau berkhotbah. Dan dia memilih pada satu Sabat khotbah mengenai rancangan Tuhan untuk manusia. Dan dia berkhotbah pada Sabat itu, dia katakan, Tuhan mempunyai rancangan untuk setiap kamu anggota. Adalah memalukan jika kamu melakukan perancangan kamu tanpa meminta Tuhan memberikan rancangan untuk kamu. Inilah sebab gereja kita tidak berkembang, karena kita hanya ingat untuk melakukan rancangan kita, tetapi kita tidak berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah rancangan itu? Dan kalaupun kita mempunyai rancangan yang kita rasakan diberikan oleh Tuhan, kita tidak berdoa supaya Tuhan memberkati rancangan itu. Adalah bagus untuk melakukan rancangan yang diberikan Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberkati rancangan dia, daripada kita melaksanakan rancangan kita sendiri yang belum tentu dipersetujui oleh Tuhan. Selepas khotbah dia yang begitu bersemangat, dia mengatakan, siapa mahu melayani? Tidak ada yang angkat tangan, dan habis khotbah, semua keluar dan seperti biasa balik ke rumah masing-masing. Pastor Pavel begitu kecewa. Kenapa saya dihantar ke gereja ini? Dia mula tidak berpuas hati lagi. Dan istri dia katakan, darling, kamu perlu berdoa. Saya memang berdoa. Mungkin tidak cukup berdoa, tanya Tuhan, apa rancangan dia untuk gereja ini. Kamu khotbahkan demikian, kamu harus berdoa. Oke, pada Sabat berikutnya, dia mengatakan lagi di dalam khotbah dia memilih tajuk talenta. Dan dia katakan, Tuhan telah memberikan setiap umat talenta. Dan adalah memalukan jika kita tidak menggunakan talenta, karena di dalam Alkitab, setiap orang yang mempunyai talenta tetapi tidak menggunakannya untuk Tuhan, tidak dapat masuk surga, kata Pastor Pavel. Selepas berkhotbah, dia bertanya,
Siapa mahu melaksanakan penginjilan, penjangkauan kepada orang community di luar kampung ini? Tidak ada yang angkat tangan. Pastor Pavel begitu kecewa, semua orang sudah keluar. Dalam gereja itu ada 2 orang gila. Dan mereka lah yang datang kepada pastor. Dan mereka berkata, Pastor, kamu katakan kami semua mempunyai talenta. Kami juga mahu melayani Tuhan. Apa yang kami boleh buat, Pastor? 2 orang gila ini sangat menjengkelkan. Kalau pastor datang ke gereja, mereka akan pegang tangan dia dan tidak akan melepaskan sehingga kamu betul-betul kata, oke cukup, jangan lagi pegang saya. Dan mereka berkata, Pastor selamat pagi. Asal mereka berjumpa kamu, lebih baik para anggota akan pergi jauh-jauh meninggalkan 2 orang itu karena tidak mau bertemu dengan mereka. Nah, pastor mengatakan, antara semua anggota yang saya khotbah, 2 orang ini datang kepada saya. Dan dia katakan, ya Tuhan mempunyai rancangan untuk kamu. Jadi apa kami harus buat? Well, tetapi dalam pikiran pastor, oke, paling senang cara saya untuk menyuruhkan mereka pergi daripada pegang tangan saya. Kamu perlu berdoa. Berdoa? Ya. Oke, kami akan berdoa. Kata orang gila ini. Dan apabila kedua orang gila ini balik ke rumah mereka, ayah di rumah orang gila ini berkata begini, pastor menyuruh kami untuk melakukan penginjilan. Tapi apa itu penginjilan? Penginjilan itu adalah untuk menjangkau orang di luar sana. Tetapi bagaimana kami boleh menjangkau orang di luar sana? Pastor kata kami perlu berdoa. Macam mana mereka tahu kami mendoakan mereka? Kita harus pergi berjumpa dengan mereka untuk mendoakan mereka. Pada minggu tersebut, orang gila ini telah pergi melawat rumah pertama. Dan mereka mengetuk pintu. Pintu rumah itu terbuka. Uncle, pastor suruh kami untuk berdoa untuk kamu. Apa yang kami boleh doakan untuk kamu? Uncle ini keluar dan mengatakan, saya hilang puncak pendapatan. Ekonomi semakin meleset. Saya memelihara sapi, tapi sapi saya banyak yang sudah mati. Tinggal 1 lagi, tapi itu pun ada penyakit dan akan mati. Tolong doakan sapi saya supaya dia sembuh. Oke, Tuhan, sembuhkanlah sapi dia. Amin. Bye. Kata orang gila ini. Orang gila ini mengetuk di pintu seterusnya dan dia ketuk-ketuk dan orang ini keluar. Orang gila lagi. Mereka kenal dia, 2 orang ini. Dan orang gila ini katakan, pastor suruh kami berdoa untuk kamu. Apa yang kami boleh doakan? Istri saya lari daripada rumah, meninggalkan saya. Kami bergaduh semalam. Tolong doakan supaya istri saya balik. Oke, Tuhan, tolong kembalikan istri uncle ini. Amin. Bye. 2 orang ini pergi, meninggalkan orang itu. Tiba di rumah yang seterusnya, sama mempunyai masalah. Anak saya tidak balik ke rumah, dan kami bergaduh, dan kami mempunyai masalah ini dan masalah itu. Oke, tolong doakan saya untuk itu. Dan orang gila ini doakan juga untuk orang itu. Tolong bantu orang ini, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bye. Dan 1 bulan berlalu, 1 kampung mereka telah round. Kampung itu mempunyai sekitar 6.000 orang. Dan pada Sabat itu, orang gila ini datang dan berjumpa dengan pastor. Pastor, kami sudah berdoa untuk semua rumah. Sekarang bagi tahu kami apa yang kami harus lakukan seterusnya. Pastor kata, oke, saya mau kamu berdoa lagi untuk mereka. Oke. Kami akan pergi. Orang gila ini pergi ke rumah pertama yang mereka ketuk tadi dan mereka berkata, hello uncle, pastor suruh kami berdoa lagi. Apa yang kami perlu doakan? Uncle ini kata, kamu tahu? Setelah kamu doakan hari itu, sapi saya sembuh. Thank you Lord. Bye. Dan dia pergi ke rumah seterusnya. Dan dia ketuk. Dan rumah seterusnya membuka pintu. Dan dia katakan, kamu tahu, setelah kamu pergi dan habis berdoa kepada saya dulu, tidak lama kemudian istri saya balik. Thank you for bringing back his wife. Terima kasih karena membawakan istrinya kembali. Bye. Dan orang gila ini pergi lagi. Dan kepada setiap rumah terdapat berkat yang 2 orang gila ini bawa. Habis 1 bulan mereka keliling semua rumah di kampung itu. Dia bertemu lagi dengan pastor. Pastor, kami sudah jumpa dengan semua orang kampung. Apa yang kami harus buat sekarang? Alkitab mengatakan,
Jangan berhenti berdoa. Saya mau kamu teruskan berdoa sampai KKR datang. Oke, pastor. Pada bulan itu, orang gila ini pergi lagi ke rumah-rumah pada kali yang ketiga. Dan di rumah yang pertama mereka mengetuk, uncle ini keluar dan dia katakan, tidak ada orang lain yang begitu peduli dengan saya di kampung ini, melainkan kamu berdua. Kamu pastinya orang-orang umat Tuhan yang begitu mengasihi. Saya mau tahu gereja mana kamu pergi. Dan rumah kedua juga mengatakan demikian. Dan orang gila ini mengatakan, kami pergi gereja SDA yang tidak makan babi. Dan orang ini mengatakan, saya tidak kisah kamu gereja mana. Yang saya tahu, gereja ini adalah gereja yang peduli dengan diri saya. Kamu tahu, satu bulan selepas itu, apabila Pastor Pavel mengadakan kumpulan umum, seluruh anggota dia dalam gereja itu membawa 2 orang yang bukan Adventist. Tetapi 2 orang gila ini membawa 46 orang bukan Adventist. Dan daripada 46 orang ini, 44 dibaptis. Apabila umat Tuhan berdoa. Tuhan boleh menggunakan keldai untuk berkata-kata kepada manusia. Tuhan boleh menggunakan sesiapa saja. Tidak ada alasan Tuhan untuk menggunakan sesiapa dengan apapun kekurangan dia. Karena bukan kamu yang penting, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita semua. Tetapi kadang-kadang kita merasakan begitu selesa dengan kehidupan kita, sehingga kita sanggup melakukan apa saja, melainkan memberi komitmen untuk berdoa kepada Tuhan. Murid-murid Yesus tidak ada komitmen untuk berdoa. Tetapi apabila mereka memberikan komitmen untuk berdoa, 5.000, 3.000 setiap hari dibaptis, mengikuti, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Apabila kita berdoa, bukannya kuasa kita yang bekerja. Apabila kita berdoa untuk meminta Tuhan bergerak di dalam jiwa kita, kuasa Tuhan yang akan membimbing dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Tuhan boleh melakukan apa yang 1.000 berjuta-juta orang boleh lakukan di dalam 1 orang. Karena bukan kuasa kamu yang melaksanakan kerja, tetapi Tuhan yang melaksanakan kerja untuk kita. Jika hanya kamu dan saya tahu bagaimana dan apa maksud doa itu, memegang tangan Tuhan dan berkata, saya tidak boleh lakukan ini, saya ini lemah, saya mempunyai kelemahan, saya ini orang yang berdosa. Tetapi saya tahu, kamu Tuhan boleh buat untuk saya. Kamu memegang Tuhan dan kamu berkata, inilah diri saya yang penuh berdosa. Saya malas, saya suka melengah-lengahkan, saya suka melanggar hukum-Mu. Tetapi saya mahu berubah. Tolong saya Tuhan untuk berubah. Kamu boleh memberikan saya perubahan. Dan kamu pegang janji Tuhan itu. Dia yang membelah laut merah. Dia yang menghidupkan orang mati. Dia yang menghentikan matahari daripada bergerak ke depan, malahan dia undurkan matahari ke belakang. Dia boleh lakukan itu semula untuk kamu. Dia boleh mengubah hidup kamu. Dia boleh menjawab doa kamu. Dan dia sedang menunggu untuk diberi peluang untuk melakukannya. Hanya jika kita memberi komitmen untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mahu kamu lakukan dahulu untuk dia? Berbalik kepada Pastor Pavel. Itu adalah gereja pertama dia. Apabila dia pergi ke Amerika, dan banyak cerita yang menarik tentang dia. Dan di gereja dia itu ada seorang anggota yang kaya. Dan anggota kaya ini mengatakan, saya pastor
Tidak banyak yang saya boleh lakukan. Saya hanya boleh memberi persembahan dan memberikan komitmen saya dengan memberikan bantuan keuangan kepada apapun proyek yang gereja ingin lakukan. Dia seorang yang baik, dia setia ke gereja, setia mengembalikan perpuluhan, setia memberikan persembahan, malah memberikan yang lebih lagi. Tapi dia katakan, saya hanya boleh lakukan yang ini. Pastor katakan kepada dia, kamu boleh menjadi berkat lebih daripada apa yang kamu ada sekarang. Kamu boleh push yourself, kamu boleh tolak lagi diri kamu untuk melakukan yang lebih besar. Kamu boleh menjangkau jiran-jiran kamu. Kamu boleh menjangkau orang lain. Orang ini mengatakan, tapi bagaimana? Oh, jangan tanya saya macam mana. Tanya Tuhan. Tapi Tuhan macam mana? Dia bagi tahu kepada saya rancangan dia. Berdoa. Saya mau kamu berdoa. Macam mana saya berdoa? Dan pastor bagi tahu dia macam mana berdoa yang sebaiknya. Dan dia katakan, saya mau kamu berdoa untuk jiran kamu, untuk rekan-rekan kamu. Oke, saya ada berdoa juga. Beritahu saya, kata pastor, berapa kali kamu berdoa untuk rekan kamu atau jiran kamu dalam 1 minggu? Puratalah, purata. Saya tidak tahu, kata orang ini. Nama orang ini adalah Randy. Randy kata, saya tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, maksudnya kamu tidak berdoa lah. Saya berdoa juga. Oke, sekarang bagi tahu saya, berapa kali kamu berdoa untuk diri kamu? Well, saya memang ada berdoa juga, tapi berapa purata dia? Saya tidak tahu. Nah, kalau kamu tidak tahu, maksudnya kamu tidak berdoa lah tuh. Kalau kamu tidak tahu berapa kali kamu berdoa, Alkitab mengatakan, kalau kamu mengasihi diri kamu, kamu harus mengasihi orang lain juga. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bermaksud, kalau kamu berdoa 1 jam untuk diri kamu 1 minggu, kamu harus juga berdoa untuk orang lain 1 jam. Jangan kamu saja dalam doa kamu, oh Tuhan berikan saya ini, sembuhkanlah saya, bantulah saya. Tetapi kamu doakan juga, kalau 1 kali kamu minta untuk diri kamu, minta juga 1 kali untuk orang lain. Oke, saya percaya, kata pastor, kalau kamu mulai mendoakan malam ini, hari ini, mulakan untuk mendoakan 1 waktu yang khusus, 15 menit. Minggu depan tambah 30 menit. Dan saya janji, selepas 1 bulan, kamu akan rasa begitu seronok berdoa dan kamu akan tambah waktu itu. 2 bulan selepas itu, Randy datang kepada pastor. Mereka berjumpa dan dia katakan, pastor, kamu tahu pastor, saya sudah mulai untuk mendoakan orang lain. Saya sudah kurang berdoa untuk diri saya mulakan berdoa banyak kepada orang lain. Dan I get to the point yang saya mulai berdoa 1 jam untuk jiran saya, untuk orang-orang lain juga. Good, kata pastor. Now, what is the plan? Bukan saya yang bagi kamu perancangan, plan. Tanya Tuhan, apa yang dia mau kamu lakukan? Oke. Pada satu hari pastor datang ke rumah dia, dan dia tinggal di kawasan yang kaya. Kamu boleh bayangkan perumahan orang kaya, rumah-rumah jutawan, dengan kereta Porsche, Ferrari, Ninja King, dan sebagainya, kereta-kereta mewah. Pastor datang dengan kereta kancil dia, katakan kancil lah. Dia katakan dia memakai kereta buruk dia. Yang mana sudah di-accident, dilanggar sini oleh istri dia bawa dan kena accident. Mentua dia bawa dan kena accident. Motor langgar kereta dia. Dan dia bawa kereta itu, cik, brake dia sudah haus. Dan dia sampai di perumahan itu dan itu pengawal katakan, kamu ini berada di perumahan yang salah ini, kata pengawal. Oh tidak, saya mau berjumpa dengan kawan saya. Randy nama dia, di rumah ini. Dan pengawal itu menelepon dan betul, dia memang dijemput. Dan pastor pergi ke sana. Mereka makan bersama dengan Randy, dengan istri dia. Dan makanan yang begitu sedap. Dan pastor Pavel begitu suka makan itu. Sehingga apabila dia melihat reaksi pastor Pavel, dia katakan, nah, saya rasa saya dapat satu rancangan. Saya boleh jemput jiran saya, rekan saya untuk datang ke rumah makan bersama saya kan pastor. Dan apabila mereka datang ke rumah, saya boleh bawa mereka untuk belajar Alkitab dan berdoa. Dan saya boleh menginjil dia rangkan pastor. Oke. Tunggu. Bawa mereka makan adalah yang terbaik. Saya setuju. Tapi menginjil mereka pada hari pertama mereka datang, itu salah. Saya mau kamu bawa mereka makan, kamu bergembira, dan tidak perlu bercakap tentang Tuhan. Build friendship, bina persahabatan. Dan apabila kamu sudah bina persahabatan, barulah apabila dia bertanya
mengenai kehidupan kamu. Barulah kamu mengongsikan kehidupan kamu mengenai Tuhan kepada mereka. Tapi, bad idea. Buat saja yang macam saya suruh. Mungkin inilah nih, orang-orang suka makan, orang-orang Amerika suka makan. Saya akan jemput mereka makan. Dan pada hari keesokannya, Randy bersama istri dia membuat rancangan untuk mengadakan party. Dan pada hujung minggu itu dia menjemput jiran dia yang pertama. Dan dia katakan kepada jiran dia, kamu tahu hujung minggu ini, bulan ini adalah ulang tahun perkawinan saya. Saya mau jemput kamu untuk makan bersama dengan saya. Kamu jiran saya, lama saya nampak kamu, tapi saya tidak pernah mau menjemput kamu untuk makan. Hari Minggu ini datang kita makan. Oke. Apa makanan yang kamu ada? Ada KFC, ada Pepsi. Oke. Dan pada Sabat itu, pada hujung minggu itu, jiran dia datang. Dan sebelum mereka makan, Randy mengatakan, sebelum kita makan saya suka untuk berdoa. Tapi saya tidak percaya Tuhan. Tidak apa, kamu tidak perlu berdoa. Biar kamu tutup mata saja, kita berdoa bersama-sama. Tapi ada doa yang kamu mau doakan. Jiran dia ini katakan, istri saya, kami sudah tidak begitu rapat. Anak-anak saya tidak bercakap dengan saya. Boleh doakan supaya hubungan keluarga kami bertambah baik? Oke, no problem. Dan dia doakan keperluan jiran dia ini, dan lepas itu mereka makan. Selepas mereka makan, mereka bermain game, main poker, main monopoli, dan beberapa permainan game yang lain mereka. Dan jiran ini begitu gembira, sehingga dia balik ke rumah, dia membuka pintu dan dia masuk, muka dia berseri-seri. Dan apabila anak dia nampak bapak dia balik dengan muka yang berseri-seri, dia bertanya, Daddy, kenapa kau hari ini berseri-seri gembira? Ada apa-apa yang terjadi? Kata jiran ini, saya begitu gembira. Dan dia menceritakan apa pengalaman dia pada hari itu. Kami bermain ini, makanan itu begitu sedap, dia kata kepada anak dia. Dan perempuan ini kata, Daddy, betulkah? Saya mau ikut, bolehkah? Oke, boleh, dia kata. Dan dia masuk ke dalam bilik dia. Dan istri dia lihat apa yang berlaku, dan istri ini katakan, sayang, anak kau tidak bercakap dengan kau atau sebelum ini. Kau perasaankah yang dia mula bercakap dengan kau tadi? Apa yang kamu buat sampai dia bercakap dengan kamu? Dan dia ceritakan apa yang dia alami pada hari itu di rumah Randy. Dan istri dia katakan, saya pun mau ikut. Dan minggu seterusnya mereka pergi ke rumah Randy. Dan bermain dan bersahabat semula. Dan mereka mula bertanya perkara-perkara kerohanian kepada Randy. Dan Randy mula menerangkan. Dan tidak lama selepas itu, beberapa rumah mula datang ke rumah Randy untuk melakukan kumpulan berdoa. Kumpulan kecil, kayak grup kecil untuk berdoa. Dan tidak lama selepas itu, mereka mempelajari Alkitab. Dan 2 tahun selepas itu, gereja mereka diadakan. Hasil baptisan 40 orang jutawan di kawasan itu. Hanya jika kita berdoa. Saudara-saudara dalam Kristus, 40 jiwa dibaptis, 11 keluarga jutawan. Jika Tuhan boleh menggunakan 2 orang gila untuk menjangkau karena mereka berdoa. Jika Tuhan boleh menggunakan orang yang kaya yang tidak tahu macam manapun untuk menginjil, hanya tahu membuat bisnis. Jika Tuhan boleh menggunakan mereka, apakah lagi kita yang datang ke gereja berbakti kepada Tuhan tidak menggunakan talenta yang kita ada untuk digunakan dalam pelayanan? Saudara-saudara, Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi imam dan bangsa yang suci. Tuhan memanggil setiap rumah mereka supaya menjadi rumah untuk Dia, rumah untuk berdoa. Matius 21 ayat 13 mengatakan, telah tersurat rumahku akan dipanggil rumah doa. Rumah ini gereja kita. Bukan saja gereja, tetapi bait suci Tuhan di dalam tubuh kita harus menjadi rumah doa. Bangsa Israel dipanggil untuk menjadi imam. Maksudnya mereka dipanggil untuk menjangkau orang lain, bukan saja untuk mereka.
Tetapi apa yang bangsa Israel buat? Mereka menutup pintu mereka sendiri dan menganggap orang lain itu tidak kudus dan hanya melayani di dalam rumah, itu pun tidak melayani dengan betul. Apabila Yesus datang, mereka tidak mengenali Mesias itu sendiri. Akibatnya Tuhan terpaksa menarik balik gelaran imam dan bangsa yang kudus itu dan dibuka kepada semua orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan memanggil Abraham, memberkati dia, bukan hanya untuk dia diberkati, tetapi supaya dia boleh menjadi berkat kepada orang lain. Israel juga demikian. Di dalam Alkitab, pada zaman Israel, perintah yang sama diberikan kepada orang Israel. Rumahku akan dijadikan tempat berdoa. Yesaya 56 ayat 7 mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi yang saya sudah baca tadi, Matius 21 ayat 13, diulangi lagi kembali ayat itu. Telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri. Bukan hanya Matius 21, Markus 11 ayat 17, Lukas 14 ayat 46. Murid-murid Yesus mencatat bahwa Yesus meminta kita untuk menjadikan tempat peribadatan kita, rumah kita, diri kita sebagai rumah untuk berdoa. Jangan curi masa untuk diri kita sendiri. Carilah masa untuk Tuhan berdoa. Saya ingin menutup pelajaran ini untuk kita. Pada satu masa semasa Pastor Pavel berkhotbah, ada seorang perempuan rambut pink dan blue dan sebagainya datang ke gereja. Pakaian punk, saya katakan punk yang hitam itu dengan ada gelang di leher, gelang di tangan, hidung dia bertindik, anting-anting, telinga dia ada anting-anting dan banyak anting-anting dan ada tatu. Dan rambut dia seperti saya katakan ada purple, pink, merah, oranye, warna-warni. Dan dia datang ke gereja dan dia duduk dan mendengar, dia lewat datang ke gereja, khotbah sudah mulai baru dia masuk. Dan habis sejak khotbah Pavel, dia terus bergegas keluar. Di dalam gereja Pavel itu, ada satu kebiasaan di mana anggota tidak akan membiarkan tetamu keluar tanpa didoakan. Mereka akan mendoakan setiap tetamu. Anggota yang jumpa mendoakan mereka dan barulah mereka pergi. Pas habis sejak berdoa belum sempat menyanyi lagu penutup, belum sempat doa penutup, dia keluar mengejar perempuan ini. Dan apabila dia keluar, perempuan ini tutup pintu dan dihalang, pastor halang. Dan dia katakan, saya tidak mau lama-lama di sini, saya mau balik rumah, kata perempuan itu. Ya, saya tahu kamu mau balik rumah, kata pastor. Saya tidak akan halang kamu sekejap saja. Nama saya Pastor Pavel, saya adalah pastor di gereja ini, kata pastor itu. Ya, saya kenal siapa kamu. Kamu yang khotbah tadi mengenai doa. Saya tidak percaya mengenai doa, saya tidak percaya akan Tuhan. Perempuan, lady, kamu tidak percayakan Tuhan, kamu mabuk kayak ini. Kalau kamu tidak percayakan Tuhan, kenapa kau datang ke gereja? Ini bukan tempat hiburan, ini bukan shopping mall, ini bukan panggung wayang. Kenapa kau datang ke gereja? Ya, saya tidak percayakan doa. Oke. Saya tidak percayakan doa. Oke. Kenapa kau tidak percayakan doa? Tuhan tidak menjawab doa saya, tiada Tuhan. Saya tidak percayakan Tuhan dan saya tidak percayakan doa. Oke. Mungkin Tuhan jawab doa saya sebab saya Romania. Kamu ini orang Amerika. Tuhan mungkin tidak suka orang Amerika, itulah sebab Tuhan tidak jawab doa kamu. Pastor, kau ini buat lawak, Tuhan jawab semua doa. Nah, kata pastor, kamu kata tadi, kamu tidak percayakan doa, sekarang kamu katakan Tuhan tidak jawab doa kamu, tetapi tadi kamu katakan Tuhan jawab doa semua orang, jadi mana satu yang betul? Tuhan memang jawab doa semua orang, tetapi mungkin bukan doa saya, karena Tuhan tidak jawab doa saya. Apa yang kamu doakan sehingga kamu katakan Tuhan tidak menjawab doa kamu? Saya doakan supaya saya diberikan kekuatan untuk
berhenti daripada menagih dadah, kemenangan di atas kelemahan saya. Tetapi begitu lama, 16 tahun saya di dalam masalah penagihan dadah. Masalah ini saya keluar dan masuk penjara, masalah pelacuran. Dan Tuhan tidak pernah membantu saya untuk berhenti, kata perempuan ini. Pastor ini mengatakan, saya rasa saya tahu apa masalah kamu. Kamu asyik mendoakan diri kamu, kamu terlalu fokus dengan diri kamu, tetapi kamu tidak fokus kepada Tuhan. Buang diri kamu sekejap. Kamu sudah mendoakan, meminta Tuhan mengubah kamu sekali. Begitu lama 16 tahun dan Tuhan tidak menjawab doa kamu. Sekarang ketepikan itu. Fokus kepada Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Dia mau lakukan untuk kamu. Kamu mau berhenti daripada menagih? Ya, kata perempuan ini. Oke. Saya mau kamu fokus kepada pelayanan Tuhan. Tapi saya tidak pandai melayani. Saya mau kamu bagi Bible studies, bagi pelajaran Alkitab. Tapi saya tidak pandai memberikan pelajaran Alkitab. Di gereja ini kami tidak menyuruh anggota untuk memberikan pelajaran Alkitab. Kami hanya suruh mereka untuk menghantar CD, menghantar pelajaran Alkitab kepada mereka yang mau. Saya mau petang ini, kamu tidak balik rumah, kamu hantar CD-CD ini ke alamat ini yang sudah meminta pelajaran Alkitab. Kamu pergi sana, kamu bagi pelajaran Alkitab. Dan minggu depan pun seperti itu. Bolehkah? Dan saya janji kamu akan berhenti menagih. Dan perempuan ini katakan, oke, saya akan buat. Kamu kata saya akan berhenti daripada masalah saya. Tuhan akan menjawab doa saya akan lakukan. Di mana alamat itu? Dan pastor itu bagi. Sekarang pergi. Dan perempuan ini pergi, 15 menit kemudian dia telepon pastor. Pastor, saya sudah sampai di tempat ini. Tetapi pintu itu tertutup. Saya rasa Tuhan tidak mau saya berubah. Pastor katakan, kamu sudah sampai, saya mau kamu berdoa supaya pintu rumah itu dibuka. Oke. Tidak sampai beberapa saat perempuan ini telepon lagi. Pastor, saya sudah berdoa tapi pintu tidak dibuka. Pastor ini katakan, berapa lama kau berdoa? Baru berapa saat? Tapi saya sudah berdoa sehingga pintu dibuka. Berapa lama, pastor? Berdoa sehingga pintu di rumah dibuka. 2 menit, berdoa sehingga pintu dibuka. 5 menit, pastor. Saya katakan berdoa sehingga pintu dibuka. 1 jam, pastor. Saya tidak boleh tahan 1 jam. Kamu paham bahasa saya? Saya mau kamu berada di dalam kereta, mendoakan sehingga pintu apartemen itu dibuka. Dan saya tidak mau kamu berhenti berdoa sehingga pintu itu tidak dibuka. Berdoa sehingga malam kalau pintu tidak dibuka. Kamu berdoa sehingga pagi kalau pintu tidak dibuka. Kamu berdoa sehingga pintu itu dibuka. Baru kamu berhenti berdoa dan kamu bagi itu pelajaran. Tapi pastor, saya perlu makan. Saya tidak peduli itu. Saya mau kamu berdoa, kata pastor. Dengar, saya akan tidak makan, tidak minum, berpuasa untuk kamu, dan saya akan berdoa untuk kamu supaya pintu dibuka. Dan kalau pintu tidak dibuka, saya akan berdoa bersama-sama dengan kamu di sini. Oke, pastor. Masa itu pukul 2, dan pukul 5 telepon pastor berdering. Pastor belum makan lagi tuh. Dan perempuan ini berkata, pastor, kau tidak tahu apa yang terjadi? Cepatlah, saya lapar, kata pastor. Apa yang terjadi? Pastor, tadi saya berdoa seperti yang kamu katakan. Beberapa menit saya berdoa tapi pintu tidak dibuka. Saya menjadi begitu marah dan saya mengatakan, Tuhan, kau kenapa tidak menjawab doa saya? Sekarang saya mau melakukan sesuatu untuk kamu tetapi kamu tidak menjawab doa saya. Saya minta supaya pintu rumah itu dibuka tetapi pintu itu tidak dibuka. Di mana kau, Tuhan? Saya benci kamu. Dan kamu tahu, pastor? Pintu dibuka. Anak, kata pastor, kamu tahu tadi kamu baru saja berdoa. Itulah doa sebenarnya. Apa maksud kamu, pastor? Apabila kamu meluahkan segala perasaan kamu kepada Tuhan, menjadi diri kamu sendiri, bukan hipokrit, bukan saya suka kamu Tuhan, tetapi dalam hati kamu ragukan Dia. Apabila kamu mencurahkan isi hati kamu yang sebenar, berdoa seperti kamu bercakap dengan Tuhan sebagai seorang kawan, saat itulah kamu berdoa. Oke. Nah, sekarang teruskan apa terjadi. Kamu tahu, pastor, keluar satu lelaki berbadan tegap dan dia keluar untuk membuang sampah. Dan saya nampak lelaki ini keluar, saya cepat-cepat buka pintu dan saya pergi kepada dia dan saya katakan, saya mau pergi ke apartemen rumah nomor ini. Saya tekan lonceng tadi tetapi pintu tidak dibuka.
Sekarang bolehkah saya masuk? Lelaki ini katakan, tidak boleh. Apa yang kamu buat? Saya cuma mau memberikan pelajaran Alkitab, sisip masuk di bawah pintu. Itu saja. Tidak boleh. Orang itu pergi keluar daripada rumah dia beberapa hari. Kalau dia tidak di rumah, saya tidak akan benarkan kamu buat begitu. Tapi, kata lelaki ini, saya marah dengan kamu. Kamu datang bagi pelajaran Alkitab kan? Iya. Begitu lama saya berdoa, meminta supaya orang menghantar pelajaran Alkitab. Ya, sebab lelaki ini juga ada mengisi borang. Tetapi tidak ada yang menghantar pelajaran Alkitab kepada saya. Kau pula yang datang dan kamu bagi orang lain. Saya marah dengan kamu. Saya mau pelajaran Alkitab tetapi tidak dapat. Oke, jangan marah saya. Sekarang saya ada pelajaran Alkitab CD. Kalau kau mau saya boleh bagi kau. Dan saya boleh balik kepada pastor dan minta lagi pelajaran Alkitab. Dengar. Masuk ke rumah saya. Tapi pastor kata jangan masuk ke rumah dulu kalau pertama kali. Saya mau masuk ke rumah, mari masuk. Dan lelaki ini besar, tegap. Dalam sekitar 50-an umur dia. Dan memakai jaket kulit hitam. Dan ada gambar tengkorak di belakang baju dia. Dan perempuan ini terpaksa ikut. Dan dia masuk ke dalam rumah. Dan lelaki ini kata tunggu di sini. Dan dia tutup pintu dan dia kunci pintu. Dan dia keluar menaiki motosikal dia. Sebab mereka ini orang-orang yang naik motosikal ada ikat kepala, rambut panjang. Dan dia kembali dengan 11 lagi rekan-rekan dia. Dan kamu tahu pastor, kata perempuan ini. Apabila mereka masuk rumah, saya takut. Dan lelaki ini mengatakan, kawan-kawan, dengar. Begitu lama kita di dalam penagihan dadah, begitu lama kita menagih, kita masuk penjara. Kita baru saja mengatakan yang kita mau berubah dan kita mau mempelajari Alkitab. Sekarang Tuhan menghantar malaikat kepada kita. Perempuan ini adalah malaikat. Sekarang duduk, dengar apa yang dia mau ajar kepada kita. Dan perempuan ini kata, Tuhan, saya pun sama macam kamu. 16 tahun saya menagih dadah keluar masuk penjara dalam kemerosotan hidup saya. Saya tidak layak, tapi saya ada CD. Mari kita main CD bersama-sama, kita dengar. Dan perempuan ini takut apa-apa yang akan berlaku. Dan kamu tahu pastor, kata perempuan ini. Habis sahaja CD itu dimainkan, semua kami, 12 orang, lelaki tegap, macho, dan saya, keluar air mata dan menangis. Dan mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar pelajaran yang begitu indah sekali di dalam hidup kami. Dan mereka menangis bersama-sama. Dan pastor, apabila saya keluar daripada situ, saya rasa begitu ringan sekali hati saya. Dan kamu tahu pastor, betul seperti yang kau cakap. Kali terakhir saya mengambil dadah adalah pagi tadi sebelum saya pergi ke gereja. Dan sekarang sudah jam 5. Selalunya setiap 2 jam saya akan mengambil dadah. Tetapi hari ini dari pagi sampai jam 5, saya belum lagi menyentuh dadah. Dan perempuan ini tidak diberitahu nama siapa. Mulai saat itu, setiap datang ke gereja. Rambut dia tidak lagi berbagai warna, tetapi hanya ada satu warna. Pakaian dia sudah kemas. Gelang tangan, anting-anting, rantai di leher, tidak ada lagi di badan dia. Dan pastor tidak perlu pun bagi tahu dia berubah. Pastor tidak perlu bagi tahu pun yang dia harus membuang semua kebiasaan dia, pakaian dia harus diubah. Dia melakukannya sendiri tanpa perlu diberitahu. Karena bukan pastor yang bekerja di dalam hati dia, menegur dia, tetapi Tuhan. Saudara-saudara dalam Kristus, apabila kita fokus kepada Tuhan, apa saja masalah kita akan menjadi seperti tidak ada apa-apa. Apabila kita mengutamakan pelayanan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, apapun masalah kita adalah nomor 2.
dan nomor satu adalah Tuhan. Dan masalah-masalah kita itu tanpa kita sadari Tuhan akan bantu untuk selesaikan karena kita mengutamakan Tuhan dahulu di dalam kehidupan kita. Apabila bangsaku berdoa, saya akan memalingkan muka saya kepada umatku. Inilah janji Tuhan kepada kita. If my people, jikalau bangsaku, yang dipanggil atas namaku, 2 Tawarik 7 ayat 14. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar suara mereka dari syurga, mendengar dari syurga, mengampunkan dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan saya tidak salah jika saya tambah, menghapuskan dosa kita, membantu kita mengatasi masalah-masalah kita. Kelemahan-kelemahan kita dapat diatasi. Mungkin bukan sekelip mata, tetapi dalam satu proses, sedikit demi sedikit, setiap hari, apabila kita berdoa dan memaling muka kita melihat fokus kepada Tuhan, Tuhan boleh membantu kita untuk berubah dan kita boleh ada kemenangan. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jika ada talenta kita yang kita boleh gunakan untuk kemuliaan Tuhan, gunakanlah itu. Jika hari ini kamu rasa kamu macam malas-malas untuk melayani Tuhan, tolak badan kamu untuk fokus untuk lebih melayani, merapatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, apa sahaja masalah kita, kita boleh atasi itu bersama-sama. Karena bukan Tuhan yang bekerja. Apa sahaja masalah yang kita hadapi, kita akan dapat selesaikan. Karena bukan kuasa kita yang bekerja, tetapi kuasa Tuhan yang beserta dengan kita, memberikan kita kekuatan iman untuk menghadapi masalah itu dan membantu kita mencari jalan penyelesaian untuk menghadapi masalah kita. Dan fokus kepada Tuhan dan pelayanan Dia. Karena kita dipanggil untuk melayani menjadi berkat. Bapa kami telah mendengar firman-Mu. Firman ini bukan hanya untuk semua yang mendengar, tetapi khusus untuk saya. Dan kami semua yang mendengar, kami memohon ya Tuhan. Karena Tuhanlah yang membisik di dalam telinga kami semua. Memohon agar Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk mahu melayani, mahu berdoa, dan lebih rapat kepada Tuhan. Kami tidak ada kuasa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Kami ini orang yang berdosa dan lemah. Tetapi kami mohon agar Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, supaya hari demi hari kami boleh diubah untuk menjadi seperti Tuhan. Dan apabila saatnya tiba, di mana kami harus menyatakan posisi iman kami boleh mengatakan bahwa kami tidak akan berganjak daripada iman kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkatilah individu yang mendengar khotbah ini, juga untuk memimpin mereka lebih dekat kepada Engkau. Kami mohon ini, agar Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan pasti sudah berikan kepada kami, akan membantu kami, supaya kami boleh menjadi berkat kepada orang lain. Karena ini kami serahkan di dalam nama Yesus dan kemuliaan Bapa. Amin.